warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lepandari, NPM 202207046, Prodi Kebidanan 1, semester 4, Universitas Tidar Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus menstruasi. Baik, sebelum saya menjelaskan satu persatu siklus menstruasi, sebelumnya ada berapa sih siklus menstruasi itu? Nah, di sini siklus menstruasi terbagi menjadi 4, yaitu ada fase menstruasi, fase praovulasi, ada fase ovulasi, dan juga ada fase pasca ovulasi. Nah, di dalam siklus menstruasi ini juga terdapat siklus uterus, siklus ovarium, dan siklus hormon. Yang pertama, ada fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini diawali tidak dibuahinya sel ovum. Kadar prostegeronnya pun ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan pada dinding rahim dan juga menyebabkan menstruasi. Di dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu hormon estrogen. Ini membantu mematahkan sel telur selanjutnya. Nah, fase ini terjadi sekitar 3-7 hari, rata-rata 5 hari. Yang kedua, ada fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini, hormon FSH dan LH sedikit mengalami penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami penaikan. Dengan seiringnya hormon estrogen menaik, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Nah, kedua hal ini terus menaik hingga ke tahap yang maksimal. Yang ketiga, ada fase ovulasi. Nah, setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mengalami penurunan. Dan pada fase ovulasi ini ada kelanjutan pada hormon FSH dan juga LH. Secara mendadak dan juga tinggi hal ini menyebabkan folikel pecah dan juga mendorong ovum keluar dari ovarium. Nah, pada fase ini terjadi sekitar 16-32 jam setelah hormon FSH dan juga LH menaik. Yang keempat, ada fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepaskan, folikel yang ditinggalkan ini akan membentuk corpus luteum. Selanjutnya, corpus luteum ini akan dilepaskan hormon progesteron. Nah, dan juga akan menyebabkan suhu basal yang akan menandakan bahwa tubuh sedang masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen ini memiliki tugas untuk menahan dinding rahim. Namun, lama-kelamaan corpus luteum ini akan hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan dinding rahim atau endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.